Oke, kita langsung aja bedah satu kasus yang menarik banget hari ini, PT Lion Metal Works atau kode sahamnya LION. Coba deh anggap saya ini mentor investasi Anda, dan kita akan sama-sama coba bongkar sebuah perusahaan yang kelihatannya seperti raksasa industri yang lagi tidur pules. Pertanyaannya, apa kita perlu bangunin dia? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak-agak provokatif ya. Pertanyaan ini adalah inti dari seluruh analisis kita. Kebanyakan orang kan kalau lihat perusahaan rugi pasti langsung kabur. Tapi seorang investor yang jeli, dia tahu kadang-kadang di balik angka merah itu ada cerita yang benar-benar berbeda. Dan ini dia biang keladinya. Di tahun 2025, Lion mencatatkan rugi bersih sebesar 26 miliar rupiah. Coba kita lihat dulu angka ini. Angka ini jelas jadi lampu kuning ya, buat siapapun yang baru ngintip laporan keuangannya. Oke, kita coba gali lebih dalam lagi. Jadi, angka merah ini bukan cuma sekedar rugi biasa loh. Ini tuh sebuah pembalikan arah kinerja yang drastis banget kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Coba deh kita lihat tabel ini bareng-bareng. Di tahun 2024, Lion ini masih untung loh 10,6 miliar. Setahun kemudian di 2025 kok malah jadi rugi 26 miliar. Anjloknya itu gila lebih dari 300%. Ini semua karena apa? Yaitu pendapatannya turun 20%, laba kotornya juga kepotong lebih dari 36%. Jadi ya, kalau kita cuma lihat dari sisi laba rugi, ceritanya emang kelihatan suram banget. Nah, pertanyaannya jadi logis kan? Kalau rapotnya merah begini, ngapain juga kita buang-buang waktu ya kan? Nah, disinilah bedanya. Kita harus mulai berpikir kayak detektif. Jangan cuma baca judul berita doang. Kita harus lihat lebih jauh dari sekedar laporan laba rugi. Dan disinilah kita nemuin petunjuk pertama. Ternyata, harta karunia Lion itu bukan di laba tahunan mereka, tapi tersembunyi rapi di dalam neraca keuangannya. Yuk kita coba buka brankas perusahaan ini. Wow. Coba lihat angka ini. Ini yang bikin kaget. Posisi kas mereka tuh hampir 165 miliar rupiah. Ini tuh kayak punya bantalan sofa yang tebel banget. Jumlah kas segini bahkan jauh lebih besar dari semua utangnya. Artinya apa? LION ini punya napas yang panjang banget buat ngelewatin masa-masa sulit. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Coba bandingin ya. Pasar alias kita-kita ini ngasih harga saham Lion cuma 398 perak per lembar. Tapi, kalau kita bongkar isi perusahaan, kita hitung semua aset bersihnya terus dibagi jumlah saham, nilai aslinya itu 907 perak. Jauh banget kan bedanya? Nah, dari perbandingan tadi, muncullah rasio yang namanya Price to Book Value atau PBV. Angkanya cuma 0,44 kali. Gini deh gampangnya, PBV di bawah 1 itu udah dianggap murah. Nah, 0,44 ini artinya pasar ngasih diskon gede-gedean. Ibaratnya, Anda bisa beli aset senilai Rp1.000, tapi cuma bayar 440 perak. Menarik kan? Jadi, intinya begini. Ini yang paling penting. Seandainya perusahaan ini bubar hari ini, terus semua asetnya dijual, secara teori, kita sebagai pemegang saham bisa dapat duit 2 kali lipat dari harga saham yang kita bayar sekarang. Nah, inilah yang namanya deep value investing. Nyari harta karun yang lagi dicuakin sama pasar. Tapi tunggu dulu. Harga murah doang itu nggak cukup. Kita butuh pemicu, butuh katalis yang bisa bikin pasar melek sama nilai ini. Di sisi lain, kita juga harus awas sama ancaman yang bisa bikin harganya murah terus-terusan. Jadi, Lion ini sekarang tuh lagi di persimpangan jalan. Peluang paling gede yang ada di depan mata? Ya, proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Ingat, Lion ini bukan anak bawang loh. Mereka udah ada dari tahun 72. Kapasitas produksinya aja 60.000 ton baja setahun. Punya nama besar, pengalaman puluhan tahun. Wah, ini sih posisi mereka bagus banget buat jadi pemasok utama proyek-proyek raksasa kayak IKN. Dan gambar ini bukti nyata identitas mereka. Lion itu bukan perusahaan kemarin sore. Mereka ini veteran di industrinya. Pengalaman lebih dari setengah abad ini adalah aset loh. Aset tak terlihat yang nilainya gede banget. Apalagi buat dapetin proyek-proyek strategis. Oke, sekarang kita lihat sisi lainnya, ancaman utamanya. Gini, untung ruginya Lion itu sensitif banget sama harga bahan baku utamanya. Namanya Hot Rolled Coil atau HRC. Begitu harga baja ini naik di pasar global, margin untung mereka langsung kegerus. Udah gitu, mereka juga harus bersaing ketat sama produk impor dari Tiongkok yang harganya seringkali lebih miring. Nah, dua hal ini kalau digabung, jadi tekanan yang berat banget buat perusahaan. Data ini nunjukin betapa liarnya harga HRC. Sempat turun sedikit di akhir 2025, prediksinya bakal loncat lagi. Kalau mereka nggak punya strategi hedging, gampangnya cara buat ngunci harga bahan baku, setiap kenaikan harga HRC ini bakal langsung makan laba kotor Lion.
Ini resiko dari luar yang nyata banget. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah di atas meja. Sebagai investor, nah tugas Anda sekarang adalah menimbang semua ini, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, buat ambil keputusan. Yuk, kita rangkum sekali lagi. Dari sisi internal, kekuatannya jelas banget. Kasnya tebel, pengalamannya seabrek. Kelemahannya juga terang benderang. Labanya lagi jelek, asetnya kurang produktif. Itu kelihatan dari ROE-nya yang negatif. Artinya, saat ini, modal yang mereka punya belum bisa diubah jadi keuntungan. Dari sisi eksternal, peluang emasnya ya proyek IKN. Tapi, ancaman dari harga baja yang laik turun dan gempuran produk impor juga nggak bisa kita sepelekan. Jadi ini pertarungan antara potensi gede sama tekanan biaya. Nah, sebelum Anda ambil keputusan, ada satu istilah penting yang harus Anda ngerti. Value trap alias jebakan nilai. Ini tuh kondisi di mana sebuah saham kelihatannya murah banget kalau kita lihat dari PBV-nya. Tapi, harganya nggak naik-naik. Kenapa? Karena nggak ada pemicu, nggak ada katalis yang cukup kuat buat mengubah pandangan pasar. Dan inilah pertanyaan puncaknya. Apakah Lion ini raksasa yang lagi tidur dan cuma butuh dibangunin? Atau ini cuma value trap yang akan bikin kita terperangkap? Jawabannya ada di apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebagai mentor Anda, saya nggak akan kasih contekan jawaban, tapi saya akan kasih petanya. Ini 3 hal penting yang wajib Anda pantau di tahun 2026. Pertama, lihat margin laba kotornya. Kalau membaik, artinya mereka udah bisa ngatur biaya. Kedua, tunggu pengumuman kontrak baru, apalagi kalau dari IKN. Nah, ini dia katalisnya. Dan ketiga, lihat ada efisiensi biaya operasional atau enggak. Ini nunjukin ada perbaikan di dalam perusahaan. Jadi, sekarang bola saya lempar ke Anda. Dengan semua data ini, dengan pemahaman soal resiko dan peluangnya, apa kira-kira satu hal paling penting yang akan jadi fokus Anda pas mantau Lion di tahun depan? Keputusan sekarang ada di tangan Anda.